Perkenalkan, nama saya Maria Raymunda Bovi, NPM 22220009. Saya mahasiswi Universitas Timor, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Di sini, saya akan menjelaskan tentang buku Etika Administrasi Negara yang ditulis oleh Agus Hiplunuddin. Di dalam buku ini terdapat 4 subbab pokok pembahasan. Bab pertama menjelaskan tentang etika dalam pandangan filsafat ilmu, kaitannya dengan etika administrasi negara. Etika dalam pandangan filsafat ilmu, etika merupakan ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruknya berdasarkan norma dan nilai moral. Ada 3 unsur filsafat ilmu, yaitu epistemologi merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat ilmiah. Terdapat 4 aliran epistemologi, yaitu rasionalisme, empirisme, kritisisme, dan intuisionisme. Ontologis diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada. Aksiologi merupakan ide yang mempelajari tentang kebaikan dan nilai. Etika deskriptif merupakan etika yang menjelaskan kesadaran, keyakinan, dan pengalaman moral yang dianggap baik dan apa yang tidak baik. Etika deskriptif dibagi menjadi 2, yaitu sejarah moral dan fenomenologi moral. Etika normatif adalah etika yang mengacu pada norma-norma atau standar moral yang diharapkan untuk memenuhi perilaku kebijakan, keputusan, karakter individu, dan struktur sosial. Etika normatif dibagi menjadi 2, yaitu etika normatif yang terkait dengan teori-teori nilai yang mempersoalkan sifat kebaikan. Etika normatif yang berkenaan dengan teori-teori keharusan yang membahas masalah tingkah laku. Administrasi negara adalah kegiatan proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi negara juga kegiatan negara untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Etika administrasi negara adalah aturan atau standar pengelolaan arahan moral bagi anggota organisasi atau pekerjaan manajemen. Berikut ada 6 prinsip etika administrasi negara, yaitu prinsip keindahan, prinsip persamaan, prinsip kebaikan, prinsip keadilan, prinsip kebebasan, dan prinsip kebenaran. Berikut terdapat beberapa pendekatan dalam etika administrasi negara, yaitu aliran sosialisme, aliran hedonisme, aliran intuisisme, dan aliran vitalisme. Bab 2 tentang Helenistik, kaitannya dengan etika administrasi negara. Etika sinisme adalah sikap atau pandangan yang kritis terhadap nilai norma dalam administrasi negara yang percaya pada kehidupan sederhana dan menolak kemewahan serta kepalsuan dalam masyarakat. Etika skeptisisme adalah sikap dan tindakan yang meragukan dalam menerima sesuatu sebagai kebenaran tanpa bukti atau alasan yang jelas. Etika epikurianisme yaitu etika yang memandang kehidupan sebagai keseluruhan manusia, dituntut mencari kebahagiaan rohani daripada sikap jasmani. Etika stoicisme yaitu penyesuaian diri dengan hukum alam. Etika Yunani kuno dan intisari pemikiran etika Helenistik. Menurut pemikiran Plato, ia memandang bahwa manusia sebagai makhluk terpenting di antara makhluk hidup yang lain di muka bumi. Manusia mempunyai 3 fungsi, yaitu keinginan untuk pengendalian diri, keberanian mempunyai keutamaan, yaitu kegagahan, rasional atau mempunyai keutamaan kebijaksanaan. Maka Plato mengutamakan yang terpenting ada 4, yaitu kesederhanaan, ketabahan, kebijaksanaan, dan keadilan. Bab 3 tentang kebijakan, birokrasi, dan pelayanan publik dalam konsepsi etika administrasi negara dan kaitannya dengan moral. Moral adalah suatu keyakinan tentang benar dan salah, baik dan buruk, sesuai dengan kesepakatan sosial yang mendasari tindakan atau pikiran manusia. Ada 3 dasar moral, yaitu sikap batin dan perbuatan lahir, ukuran moral, pertumbuhan hati nurani. Kebijakan publik yaitu tindakan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena mempunyai pengaruh atau dampak yang sama dengan pilihan pemerintah.
Etika kebijakan publik yaitu tata kelola pemerintah yang baik dalam proses pengambilan keputusan, nilai-nilai moral. Birokrasi yaitu sistem administrasi yang berfungsi untuk mengelola dan mengatur pelaksanaan kebijakan, membuat keputusan untuk mencapai tujuan bersama. Etika birokrasi yaitu sikap perilaku dan tindakan pejabat birokrasi dalam melaksanakan tugas kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Pelayanan publik yaitu serangkaian kegiatan yang merupakan proses pelayanan memenuhi kepentingan publik atau orang banyak sesuai dengan haknya. Etika pelayanan publik yaitu suatu cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dalam hukum atau norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik. Bab 4 tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ancaman terhadap keberlangsungan negara. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN merupakan 3 kejahatan yang saling terkait dan menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan negara. Ketiga praktik ini telah merugikan negara dan rakyat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, politik, hingga sosial. Pengertian dan unsur korupsi. Korupsi adalah tindakan yang tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti penipuan, suap menyuap, pemerasan, dan penggelapan. Korupsi dapat merugikan keuangan negara, menghambat pembangunan, dan memicu ketidakadilan sosial. Pengertian dan ciri-ciri korupsi. Kolusi adalah kesepakatan rahasia dan melawan hukum antara dua pihak atau lebih untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan. Kolusi seringkali terjadi dalam pengadaan barang dan jasa di mana oknum pejabat atau pegawai pemerintah menerima suap dari perusahaan tertentu agar perusahaan tersebut memenangkan tender. Kolusi juga dapat terjadi dalam skala individu seperti kesepakatan antara pengusaha dan pejabat untuk mendapatkan izin proyek. Kolusi dapat merugikan negara karena mengakibatkan pengeluaran negara yang tidak efisien dan tidak transparan. Pengertian dan dampak nepotisme. Nepotisme adalah perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang mengutamakan kepentingan keluarganya atau kronisnya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Nepotisme dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pengangkatan keluarga atau kerabat dekat ke posisi yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka, pemberian fasilitas khusus kepada keluarga atau kerabat dekat, dan penyaluran dana negara kepada perusahaan yang dimiliki keluarga atau kerabat. Nepotisme dapat merugikan negara karena mengakibatkan penurunan kualitas pelayanan publik, ketidakadilan dalam proses seleksi dan pengangkatan pegawai, dan pemborosan dana negara. Dampak korupsi, kolusi, dan nepotisme terhadap negara. KKN memiliki dampak negatif yang luas terhadap negara, antara lain kerugian keuangan negara. KKN dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat besar. Penurunan kualitas pelayanan publik. KKN dapat mengakibatkan penurunan kualitas pelayanan publik karena prioritas diberikan kepada kepentingan pribadi dan golongan tertentu. Ketidakadilan sosial. KKN dapat memicu ketidakadilan sosial karena halnya segelintir orang yang mendapatkan keuntungan sementara masyarakat luas dirugikan. Kerusakan moral dan etika. KKN dapat merusak moral dan etika bangsa karena menumbuhkan budaya pragmatis dan individualistis.
Upaya pencegahan dan pemberantasan KKN. Untuk mencegah dan memberantas KKN diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, antara lain peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dan penyelenggaraan pemerintahan, penegakan hukum yang tegas, menegakkan hukum secara tegas dan adil terhadap pelaku KKN tanpa pandang bulu. Peningkatan pendidikan anti korupsi, meningkatkan pendidikan anti korupsi sejak dini untuk membangun kesadaran dan nilai-nilai anti korupsi di masyarakat. Peningkatan peran masyarakat, meningkatkan peran masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan praktik KKN. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.